Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk beribadah. Dan kita juga bersyukur kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama saudara seiman kita. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan untuk kita datang, menyembah, dan sujud menyembah Dia. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 77, Puji Yesus. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan nas pembuka yang pada pagi hari ini diambil dari Yunus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Yunus pasal 3 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 124. Yesus bayar semua. Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Mari saya berwaktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita untuk mengakui segala dosa yang telah kita perbuat. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali untuk berkumpul, memuji, memuliakan, dan berkumpul dengan saudara seiman kami. Ya Bapa, tapi kami sadar
dalam setiap langkah hidup kami. Tak pernah henti-hentinya kami berbuat dosa ya Bapa. Mungkin tanpa kami sadari perkataan kami telah melukai hati sesama kami. Dan mungkin tanpa kami sadari juga dosa-dosa yang telah kami lakukan telah mendukakan hatimu ya Bapa. Ampuni ya Bapa akan segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mengirimkan anakmu yang tunggal mati bagi kami di atas kayu salib untuk menembus segala dosa dan pelanggaran kami. Saudara, kamilah yang paling layak ya Bapa untuk dibinasakan. Kamilah yang paling layak untuk menerima murka-Mu yang kekal. Kamilah saudara yang paling layak untuk mendapatkan api yang menyala-nyala itu ya Bapa. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu yang besar. Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal menggantikan kami, mati bagi dosa-dosa kami ya Bapa. Sehingga kami bersyukur bahwa kami sekarang adalah anak-anak-Mu dan kami menjadi milik-Mu. Engkau menjadi milik kami selama-lamanya ya Bapa. Ajar kami untuk senantiasa menghidupi keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma oleh Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan naik surga bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami minta untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi demikian. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik benar perbuatan-Mu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat memberikan salam damai satu kepada yang lain. Sambil tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 240, Percaya dan Patuh. Dan setelah ini vokal Group Voice KP akan membawakan pujian bagi kita semua. Bersama Tuhanku dalam terang firman, Dia yang mengingat jalan. Kita nyanyikan lagu ini. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang mengingat
persembahan pujian dari vokal grup Voice Cafe, saya persilakan. Belajar, berharap, percaya, dan berserah kepada Tuhan. Itulah satu pujian yang mengantar kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara sekalian. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Di tengah-tengah kami beribadah, tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tidak hanya memuaskan telinga kami, tidak hanya memuaskan hati kami, tetapi benar-benar firman-Mu ini mengarahkan kami dan membimbing kami bagaimana seharusnya kami hidup di dalam takut dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Dan sekalian mari bersama-sama kita membaca dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-23. Memang nas ini sampai dengan ayat 33, tetapi kita membaca dua ayat ini saja, saudara. Matius 14 ayat 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sampai sudah jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setelah kita membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, sebetulnya hidup ini penuh dengan yang namanya kejutan atau surprise. Saudara, kalau kita ulang tahun, ya, saudara ulang tahun, sudah pernah dapat surprise ya? Waduh, senang sekali. Wah, malam jam 12 malam, lagi enak-enak tidur, dapat surprise dari anak saudara, suami atau istri. Wah, senang saudara, satu surprise, kejutan yang membuat kita bersuka cita, saudara, yang membuat kita senang, ya, berarti kita diperhatikan. Belum lagi kadang kita mendapat surprise tertentu, tiba-tiba dapat kantau, tiba-tiba kita dapat angpau, ya, tiba-tiba kita dapat pekerjaan yang baik, saudara. Wah, begitu banyak surprise yang indah-indah yang kita alami dalam hidup kita. Tetapi juga banyak surprise yang seringkali tidak sesuai dengan harapan kita. Tiba-tiba anggota keluarga kita ada yang sakit. Wah, tiba-tiba maaf, ada anggota keluarga kita atau orang dekat dengan kita dipanggil Tuhan. Ya, tiba-tiba teman kita, sahabat kita dipanggil Tuhan. Saudara, saya pernah punya satu teman, ini teman sama-sama waktu masih di GKI Ngupasan di Jogja, saudara, teman waktu remaja. Dia baik sekali, sehat, olahraganya cukup, dan hidupnya diberkati Tuhan, anak-anaknya lucu-lucu. Ya, tiba-tiba, saudara, dia dipanggil Tuhan. Kagetnya minta amplop, minta ampun, saudara ya, minta ampun, kaget sekali ya. Kira-kira 2 bulan sebelum meninggal saya ketemu dia, saudara. Ngobrol-ngobrol, canda-canda, nostalgia waktu masih remaja dulu di Jogja, saudara. Wah, pada akhirnya dia dipanggil Tuhan. Dan katanya, kata istrinya itu sebetulnya dia punya darah tinggi, tapi nggak pernah diomong oleh disampaikan ke teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara. Kaget kan, saudara? Nah, sekalian bicara tentang kekagetan atau surprise, ini pun juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Dalam konteks pembacaan kita Matius 14 ayat 22 dan 23, saudara, satu bagian firman Tuhan yang saya yakin kita pernah mendengarkan, atau saudara yang dulu ikut sekolah minggu masih ingat cerita waktu sekolah minggu tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, saudara, konteks di dalam Matius 14 ayat 22 sampai dengan yang ke-33 ini, saudara, ini bicara tentang bagaimana sesudah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, lalu Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu, mendahului mereka ke seberang Betsaida yang namanya Kapernaum. Ya, ayat 22 jelas dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang, ke Kapernaum maksudnya, saudara. Ya, tetapi Yesus nggak ikut. Yesus bilang nanti saya akan nyusul, ya, kamu duluan deh ke sana. Apa yang dilakukan Yesus, saudara? Yang dilakukan Yesus, dia menjalin relasi dengan Bapaknya di surga. Bukan menjalin koneksi, tetapi menjalin relasi. Dia pergi ke sebuah bukit dan berdoa kepada Bapaknya di surga.
Di tengah-tengah kesibukan pelayanan Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, dan begitu banyak yang Yesus lakukan, Yesus menyisihkan waktu, bukan menyisakan waktu, tetapi menyisihkan waktu menjalani relasi dengan Bapanya di surga. Terus kalian, ada hal yang melatar belakangi kenapa Yesus menyuruh murid-muridnya mendahuluinya. Saudara, sebetulnya setelah orang banyak sadar akan mujizat yang Yesus lakukan, wah, banyak yang ikut Yesus sebagai follower, tetapi juga banyak yang ngefans sama Tuhan Yesus. Ya, saudara, demikian pula dengan kehidupan orang Kristen. Ada dua jenis orang Kristen sebetulnya. Yang pertama, dia menjadi follower. Yang kedua, dia ngefans. Kalau orang Kristen yang ngefans, waduh, Yesus luar biasa. Yesus mati, hari ketiga bangkit, luar biasa. Kuasanya mengalahkan waktu tepuk tangan. Hanya ngefans sama Yesus. Hanya takjub dengan apa yang Yesus lakukan secara supranatural. Tetapi dia tidak setia ikut Yesus. Tetapi ada tipe orang kedua yang namanya follower, pengikut Yesus, menjadi murid Kristus. Meskipun dia mengalami masalah berat, dia merasa kecewa, dia tetap ikut Yesus. Tapi orang fans, begitu dia dikecewakan atau kecewa, tidak jarang meninggalkan Yesus dalam hidup mereka. Dan tidak jarang orang Kristen lainnya menyalahkan Yesus. Nah, saudara, ini bicara tentang apa yang Yesus lakukan. Banyak yang ngefans tapi juga menjadi followernya Yesus, ya. Nah, mereka itu memaksa Yesus menjadi raja di Palestina, saudara. Makanya oke lah, ini daripada ribut, daripada gaduh, Yesus mengundurkan diri dari mereka. Yang penting, setelah Yesus berikan makan 5.000 orang, mereka takjub akan kuasa Allah, percaya Yesus sebagai juru selamatnya pribadi satu-satunya. Dan Yesus akhirnya meninggalkan orang banyak itu, dan Yesus bersama-sama murid-muridnya mengundurkan diri. Tetapi Yesus seorang diri, dia berdoa di sebuah bukit. Nah, karena Yesus tahu waktunya belum tepat, Yesus menghindari supaya tidak menimbulkan kekacauan, termasuk murid-muridnya yang dapat menimpa mereka. Nah, saudara sekalian, lalu para murid itu ya naik perahu. Ternyata di tengah-tengah danau itu mereka mengalami sebuah surprise. Surprise-nya tiba-tiba angin ribut. Ya, ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan karena angin sakal ini badai, saudara, gampangnya ya. Singkat cerita, badai. Saudara, ini tiba-tiba nggak ada angin kenceng, gelombangnya semua tenang. Tiba-tiba setelah beberapa mil dari pantai, kapalnya terombang-ambing, saudara. Ombang-ambing. Apa yang dilakukan oleh para murid? Apa yang dialami, saudara? T-A-K-U-T, takut, bimbang, bingung, saudara. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah kebingungan mereka, ya, kita melihat di dalam bagian ini ada satu tokoh murid Kristus yang bagi saya itu cukup fenomenal, Petrus, saudara. Ya, yang bersama dengan murid-murid yang lain, ya, Petrus, semuanya pada bingung, pada bimbang. Wah, kita bisa karam nih, kita bisa kebalik nih. Saudara, saya sangat bisa merasakan apa yang dialami oleh para murid. Gelombang yang tinggi, ya, kalau kapalnya bocor aja udah selesai begitu ya. Ini mengingatkan saya, setahun yang lalu kira-kira saya punya satu hobi sebetulnya, saudara. Mungkin hampir 10 tahun ini saya punya hobi mancing, saudara. Bukan mancing emosi ya, tapi mancing di laut, saudara. Ya. Nah, saudara, satu kali kami berlima, ya, kapalnya agak kecil, mancing itu semua
sudah dicek, anginnya bagus, gelombangnya bagus, cuaca cerah, saudara. Ya, pakai namanya itu aplikasi Windis. Ya, itu bisa kelihatan di laut gelombangnya berapa meter dan sebagainya, saudara. Waktu kami sono, ya, biasa kami kalau mancing itu jam 3 pagi udah berangkat, saudara. Ya, sampai lokasi jam 5, jam 6. Wah, dapat ikan lumayan. Tapi saudara, tiba-tiba sekitar jam 10 pagi ada badai, saudara. Ya, saudara, ada satu ini jemaat juga ya, bilang, Kapten, kita langsung ke saudara, itu dekat namanya Pulau Lancang, di dekat, masih dekat sini lah, dekat Tanjung Priok situ, saudara. Kita ke pulau, cepet ke pulau. Saudara, kaptennya diam aja, saudara. Ya, saya coba diam. Disitulah saya ingat, saudara, ya, tentang Yesus berjalan di atas air ini, saudara. Butuh yang namanya ketenangan, ya. Memang gelombang tinggi. Kalau kapalnya tetap jalan dan itu gelombang tinggi, hujan, pasti kandas, saudara. Saya melihat kaptennya tenang, ya. Kalau kaptennya sudah mulai gelisah, saya itu patut gelisah, saudara. Nah, saudara sekalian, demikian pula dengan apa yang dialami para murid ini, saudara. Ya, di tengah-tengah angin badai, angin sakal ini, ya, ini nggak siang hari loh, subuh, ya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Wah, Yesus sudah di atas air ini kan lagi panik, saudara, lagi terombang-ambing. Tiba-tiba ada sosok yang berjalan di atas air. Dibilang, wih, hantu itu, hati-hati, awas hantu itu. Nah, tetapi ayat 27 dikatakan, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sebetulnya, saudara, kalimat tenanglah ini, jangan takut, itu satu kata-kata yang penuh kuasa yang Yesus sampaikan. Dan saya yakin para murid pun juga familiar dengan suara itu. Tenanglah ini, jangan takut. Lalu tokoh fenomenal ini yang namanya Petrus nyaut, saudara. Ya. Lalu Petrus berseru dan menjawab. Ini Petrus ini, saudara, kalau saudara tahu bahwa ini salah satu murid Yesus yang punya karakter itu ngomong dulu, lakukan dulu, baru mikir. Ya, ngomong dulu baru mikir, saudara. Harusnya apa? Mikir dulu baru ngomong, kan? Tapi Petrus ini ngomong dulu baru mikir, saudara. Contoh, saudara, waktu Petrus menyangkal Yesus, Petrus bilang apa? Yesus, tenang, aku ini murid paling setia. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal engkau. Wah, ini ngomong dulu baru mikir. Kenyataannya Petrus menyangkal. Nah, ini sebelum penyaliban Yesus pun, ya, udah perjalanan pelayanan Yesus, Petrus juga demikian, saudara. Ya, bilang gini, Tuhan, apa bilang engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kalau ini benar, ini bukan hantu nih, ini sama Yesus nih. Ngomong dulu baru mikir, saudara. Ya, nah Yesus nguji Petrus nih, ya. Datanglah, ayo datang ke sini, ya. Saudara, di tengah-tengah Petrus berjalan di atas air, sebetulnya Petrus masih meragukan betul Yesus. Kalau memang Yesus suruh aku datang dan aku tidak akan tenggelam. Iman dari Petrus ini iman yang setengah-setengah. Andai kata, nggak mau berandai, saudara, ya, bukan mau nyalain Alkitab. Berandai skenario-nya berbeda. Petrus betul-betul punya iman, engkau anak Allah, engkau Yesus, aku datang ke sana, aku tidak akan tenggelam. Andai kata iman Petrus itu betul-betul bulat kuat, saya kok yakin Petrus nggak akan tenggelam, saudara. Tapi kenyataannya apa? Petrus justru ini mati, kepencet, saudara. Ini surprise. Tiba-tiba mati. Suara saya hilang, ketemu lagi, saudara, ya. Maaf, ya. Nah, saudara sekalian, di sisi lain sih memang Petrus orang yang setia. Dia memiliki semangat yang besar di dalam melayani Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah
Justru disinilah kegagalan iman dari Petrus. Dia mau tenggelam, padahal Yesus pun juga mengangkat, saudara. Saudara sekalian, makna apa sih yang bisa kita ambil dari Yesus berjalan di atas air? Yang pertama, saudara, ini bicara pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya sendirian menghadapi badai kehidupan, melainkan Ia selalu ada dan bersama dengan mereka. Yesus datang tepat pada waktunya. Yesus tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat. Belum sampai kapal itu karam atau terbalik, Yesus datang tepat waktu. Hal ini mengingatkan kita dari Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat sesuatu indah pada waktunya. Ini bicara tentang timing Yesus, timing Tuhan berbeda dengan timing kita. Apa yang kita anggap buruk belum tentu buruk di hadapan Tuhan. Yang kita anggap baik belum tentu itu baik bagi Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan anggap baik pasti baik bagi kita, saudara. Kadang harus melalui masa-masa yang membuat kita menjadi bertanya, bukan bertanya-tanya, bertanya, oh Tuhan, kok ini terjadi, kok tiba-tiba surprise. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, Yesus menegur Petrus yang takut dan bimbang sebagai gambaran kehidupan orang beriman yang takut menghadapi pergumulan hidup. Bicara takut, tahukah saudara, akar dari ketakutan itu dari mana sih, saudara? Dari mana menurut saudara? Sumber ketakutan kita itu dari mana sebetulnya? Jangan jawab, saya pulang. Sebetulnya di dalam Kejadian 3, ketakutan yang pertama adalah setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka sembunyi, mereka takut. Jadi sumber ketakutan kita adalah dosa. Saudara sekalian, Yesus menegur dengan keras, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara sekalian, selama kita memusatkan perhatian kepada Yesus, kita akan mendapatkan yang namanya ping'an, bukan pingsan ya. Damai sejahtera, saudara. Oke, secara manusiawi kita takut, kita bimbang, saudara, menghadapi masalah hidup. Apalagi ya kalau waktu berapa puluh tahun yang lalu Krismon kita ada ketakutan, lalu Covid juga demikian, saudara. Saudara sekalian, tepat minggu yang lalu hari Senin saya diundang jemaat syukuran kafe ya. Ini ulang tahun yang kedua, saudara, di daerah Cimanggis. Waktu ke sana ngobrol-ngobrol sama mertuanya juga, dia bilang gini ya, Tuhan tahu waktu Covid habis kami. Ini dia pabrik sole, saudara ya, pabrik sole. Begitu Covid ya, hotel-hotel sepi tutup ya, tutup. Terus akhirnya ada ide untuk bikin kafe. Dia bilang begini, Tuhan tahu saya memang bergumul berat dengan waktu Covid, habis semuanya ya. Habisnya sih bukan benar habis nol, tetapi ya bicara dagang sih pasti bocuan lah ya, rugi, saudara. Tapi saya melihat punya iman, saudara. Tapi saya mau tetap belajar, memulai lagi dari nol. Ya, dia suka canda, saya juga bilang, so ini mertuanya, so kalau beli pertama biasanya petugasnya bilang apa? Mulai dari nol. Ketawa dia, mulai dari nol. Iya betul juga ya, sesuatu mulai dari nol. Tapi ya puji Tuhan ya, kan situ Tuhan memimpin saya. Saya dari Surabaya merantau ke Jakarta. Tuhan pimpin loh dari nol. Begitu saya bangkrut, saya stres, tetapi saya punya iman sama Yesus.
Saudara sekalian, kadang kita ada ketakutan-ketakutan yang lain. Belum lagi maaf nih ya, maaf banget. Karena saya juga sebulan 2 kali, dan istri saya juga pembina KW dan lansia. Banyak orang yang lansia itu, maaf, takut dipanggil Tuhan. Wajar saudara, ya, wajar loh, ya. Jangankan orang lansia, kita aja takut mati kan? Takut mati kan? Enggak, udah merit belum? Udah merit, oh besar belum merit dia saudara ya. Udah merit, wah takut nanti istri saya gimana ya? Canda ya. Nah saudara sekalian, bicara takut mati wajar. Tetapi satu hal kita tidak perlu takutkan. Kalau saudara beriman sama Yesus dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Manusiawi kita takut mati, saudara. Tetapi janganlah ketakutan itu menguasai hidup kita. Seperti yang dialami oleh Petrus. Waktu dia mau tenggelam, dia tidak ingat lagi Yesus. Pokoknya gimana gue selamat, aku mau tenggelam nih. Mungkin saja air danau itu sudah masuk ke hidungnya, aku mau tenggelam saudara. Fokusnya kepada masalah. Saya lupa apakah saya pernah sampaikan kalimat ini pada saudara, maafkan kalau sudah pernah. Kalau kita punya masalah, kita melihat masalah, kita akan kehilangan Allah. Kalau kita punya masalah, kita melihat masalah, kita akan kehilangan Allah. Maksudnya waktu kita punya masalah, kita cuma fokus pada masalah kita, seolah-olah Allah itu meninggalkan kita. Ada saudara mengklaim, saya setia beribadah, saya setia kebaktian, saya setia berdoa, saya setia saat teduh. Kalau kita hanya fokus pada masalah, saudara, kita tidak memberikan space bagi Allah untuk bekerja di dalam hidup kita. Tetapi waktu kita punya masalah, kita melihat Allah, masalah akan kalah. Maksudnya begini, soal kita punya masalah, kita belajar percaya, berharap dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Kita akan menghadapi masalah itu bersama-sama dengan Allah. Saya ambil contoh begini. Saudara, saya belum pernah duduk di kursi ini. Biar kelihatan di Zoom ya. Saudara, lalu saudara minta saya untuk duduk di kursi ini. Ya, undurin deh. Saudara minta saya duduk di kursi ini. Saya langsung duduk. Saudara, saya nggak tanya dulu kan, Musa Suto, ini mereknya apa ya? Harganya berapa ya? KW nggak ya? Saya nggak tanya kan saudara. Silahkan contoh duduk. Oke, saya duduk, berarti saya mempercayakan sepenuhnya pada kursi ini, seluruh badan saya. Saya yakin nggak mungkin kejomplang. Ambil contoh, kalau saudara ke tempat saya, silahkan masuk, duduk. Saudara ngecek dulu nggak? Contoh ini mereknya apa ya? KW nggak ya? Nggak kan? Langsung kita duduk kan saudara. Kita nggak tahu ini ngejomplang atau enggak, ini plastik atau besi yang kuat atau enggak kan? Kita langsung duduk. Itulah namanya percaya dan beriman saudara. Langsung kita duduk, yakin. Oke, tolong. Tetap di sini aja deh supaya nggak bolak-balik ya. Jadi saudara, mari kita belajar refleksi dari kegagalan Petrus. Jangan kita bilang, aku orang kuat, imanku kuat. Jangan saudara. Kita harus menyadari keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, di dalam hidup kita akan banyak surprise. Cuman saudara mungkin bertanya, contoh, kan gampang khotbah. Ya kita harus percaya, iya. Sudah mungkin dari kecil sudah jadi orang Kristen, udah 20 tahun, 30 tahun, tetapi seringkali kita masih ragu seperti Petrus. Begini saudara. Kelihatan nggak ya di Zoom ya? Saudara, saya bawa beberapa barang.
Mau pingpong sama saudaranya. Ya. Saudara, toples ini kosong, bukan sulam. Toplesnya saya masukkan bola pingpong sampai penuh. Oke ya, nggak penuh ya. Setelah itu saya masukkan kerikil sampai penuh. Ya, anggaplah penuh ya, saudara. Pertama apa? Bola pingpong. Yang kedua, kerikil. Dan yang ketiga, ini masih ada kerikilnya satu nih. Saya masukin pasir. Sampai penuh. Maaf ya kalau kotor. Jangan-jangan hamba Tuhan motorin gereja pakai pasir ya. Tanda sudah ya. Anggaplah ini sudah penuh, saudara. Saudara, seandainya saya masukkan pasir dulu, kira-kira bola pingpongnya bisa masuk nggak? Enggak. Kenapa? Kontrolnya udah kandas. Nggak bisa diisi. Nggak bisa diisi lagi. Saya balik. Kalau saya masukkan kerikilnya dulu, lalu bola pingpong saya masukkan, baru pasirnya bisa full nggak? Kenapa? Karena padat. Jadi harus bola pingpongnya dulu, baru semuanya bisa full kan? Jadi maksudnya saudara, kalau saya gambarkan toples adalah kehidupan kita, hidup saudara dan saya, bola pingpong ini adalah firman Tuhan, dan kerikil ini masalah-masalah rumah tangga, kita juga dapat berkat Tuhan, saudara dapat kerjaan yang bagus, yang single dapat pacar, ya. Yang sekolah dapat nilai bagus. Dan pasir ini saya gambarkan masalah-masalah kecil. Istilah sang ini masalah receh. Masalah kecil lah, ada yang baperan, gampang tersinggung. Aduh, masalah kecil jadi masalah besar gitu ya. Termasuk dalam rumah tangga, ya, suami istri. Kadang masalah-masalah kecil jadi masalah gitu ya. Cuma gitu doang jadi masalah. Jadi masalah-masalah kecil yang nggak penting, saudara. Seandainya pasir ini atau masa-masa kecil kita masukkan dalam hidup kita, firman Tuhannya tetap masuk sih, tetap bisa, tetapi tidak penuh. Kalau masalah hidup saudara, masalah pekerjaan, masalah dagang, masalah keluarga, kerikil ini saya masukkan, kita masukkan dulu, saudara. Firman Tuhan ini tidak akan menguasai hidup kita sepenuhnya, saudara. Kita akan penuh dengan kekhawatiran. Kita akan penuh dengan kegelisahan, saudara. Tetapi kalau hidup kita dikuasai firman Tuhan, kita diisi dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Oke, kekhawatiran ada. Tetapi hidup kita sudah penuh dengan firman Tuhan, kita akan menghadapi masalah kita, kekhawatiran kita, masalah kegelisahan kita, rasa takut kita jauh lebih kecil, saudara. Mari saudara, kita coba mengingat akan kasih Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Kalau di GKPI Kartini, gereja saya layani hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Minggu depan masuk Minggu Sengsara atau Minggu Palem. Dan Jumatnya 29 kita akan memperingati Jumat Agung. Saudara, sudah berapa kali kita mengikuti ibadah Jumat Agung?
Sudah puluhan kali mungkin kita. Bahkan kita sudah merayakan Paskah, yakin kuasa kebangkitan Kristus menjadi pengharapan dalam hidup kita. Apakah selama ini hidup kita hanya dikuasai ketakutan? Hidup kita dikuasai kekhawatiran? Atau saudara, prioritas hidup pertama adalah firman Tuhan? Kalau firman Tuhan yang terlebih dahulu menjadi prioritas hidup kita, masalah apapun bisa kita hadapi dengan ringan, dengan damai sejahtera yang sejati. Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Saya berikan waktu sejenak saudara untuk merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Boleh pemusik untuk mengirim pujian salibnya, salibnya. Saya berikan waktu sejenak saudara untuk berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami seringkali meragukan kuasa-Mu seperti Petrus. Kami seringkali kurang patuh dan taat akan perintah Tuhan, sehingga hidup kami lebih banyak dikuasai oleh ketakutan. Hidup kami lebih banyak diisi dengan dosa. Hidup kami diisi dengan kedagingan. Hidup kami diisi dengan masalah-masalah kecil, masalah-masalah receh yang menghambat pertumbuhan iman kami. Dan kami tidak memperhatikan akan firman-Mu, tidak fokus pada Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui firman-Mu pada pagi ini kami diingatkan supaya kami tidak menjadi seperti Petrus, tetapi kami belajar dan diajar untuk memprioritaskan Kristus, memfokuskan Yesus dalam hidup kami. Dengan hidup kami yang pertama-tama, yang menjadi prioritas pertama adalah diisi dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya firman Tuhan demi firman Tuhan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Firman Tuhan demi firman Tuhan yang kami baca melalui satu hidup pribadi kami tidak berlalu begitu saja. Karena saat teduh pribadi maupun kebaktian hari Minggu bukan sebuah kewajiban bagi orang percaya, tetapi sebuah kewajaran. Karena kami sudah diselamatkan, sebagai rasa syukur kami mau betul-betul beribadah dan kami diisi dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami memprioritaskan hidup kami seturut dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami juga saat ini bersehati berdoa untuk jemaat yang sudah lansia. Kiranya Tuhan pelihara jemaat GKI Bajem Agape ini ya Tuhan. Villa Melati Mas, kiranya Tuhan terus tolong berikan kekuatan mereka yang lemah tubuh, yang tidak bisa lagi beribadah bersama-sama. Tuhan pelihara mereka. Mereka yang sakit, Tuhan rawat mereka. Kalaupun yang hadir dalam kebaktian onsite maupun melalui Zoom meeting, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Kalaupun ada sakit penyakit yang secara medis sudah tidak bisa disembuhkan,
Kami yang bisa berharap dan bersandar pada Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami, supaya melalui apapun yang menjadi sakit penyakit kami, bukan menghalangi kami untuk bertumbuh dalam iman, tapi justru membuat hidup kami memiliki pertumbuhan iman yang sehat dan menghasilkan buah roh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua program pelayanan gerejamu tempat ini, kiranya Tuhan terus menolong, Tuhan memimpin. Biarlah melalui program-program pelayanan jemaat Tuhan mulai bertumbuh semakin giat di dalam melayani Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan. Terlebih lagi banyak jiwa boleh dimenangkan. Kami juga menyerahkan untuk Pendeta Suto yang melayani bersama dengan Semu, dan juga dibantu Guru Injil Luki. Kiranya Tuhan terus menolong ya Tuhan, bersama-sama dengan pengurus yang ada, bergandengan tangan bersehati untuk memberitakan anugerah keselamatan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami sudah melewati masa-masa pemilu, tapi kami menyerahkan masa depan bangsa kami di dalam anugerah Tuhan. Tuhan kiranya yang mengatur semuanya untuk pemimpin-pemimpin baru yang akan dilantik nantinya, yang akan terpilih secara resmi. Kiranya Tuhan menolong. Terlebih lagi kami bisa memberikan sesuatu untuk bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk seluruh penginjilan di muka bumi ini. Kiranya Tuhan menolong, banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa sahabat kami yang kami panjatkan. Kami akan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Roh Kudus, yang mati dan dikuburkan, dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bagi keluar dari antara mati, dari surga, surga Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Daniel Indarso. Terima kasih Pak. Jemaat sekalian, setelah lagi kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, dan persembahan ini dilandaskan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Untuk mengirim lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 49, Ku Bersyukur Ya Tebusku. Bersyukur ya
Mari kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya Bapa, kiranya persembahan ini yang telah kami berikan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Dan kiranya Engkau yang menolong untuk para pengurus yang mengelolanya, supaya dapat dipakai untuk memajukan gereja-Mu di tempat ini dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini semua dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu pemutusan dari KPPK nomor 325. Ku memilih Yesus. Dan setelah itu pemutusan berkat akan disampaikan oleh Pak Daniel Indarso. Ku memilih Yesus, bukan harta. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita menerima pemutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hati kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebentar akan ada pengumuman dari Pendeta Suto dan Pak Kojeri. Saya persilakan.